Anda masih di Enis Pagi, pemirsa. Bencana angin puting beliung kembali melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, angin puting beliung menerpa gedung kesenian di Kampung Situ Rawagede, Rawalumbu. Angin puting beliung yang melanda kawasan Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 15.30 Senin sore terekam kamera warga. Salah satu terdampak kencangnya angin puting beliung yaitu gedung kesenian yang berada di Kampung Situ Rawagede, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu. Angin ribut ini merusak bagian atap gedung kesenian dan menimbulkan kepanikan pekerja di lokasi. Sementara itu, hujan lebat dengan angin kencang juga terjadi di wilayah Kota Bekasi. Ada satu buah pohon roboh. Dilaporkan sejumlah pohon tumbang di beberapa lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang minyak di Jalan Lingkar Barat, Jambi, Senin siang. Sementara kebakaran juga terjadi di Simpruk, Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat. Kobaran api menghanguskan gudang penyimpanan minyak ilegal di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barojo, Kota Jambi. Api cepat membesar karena puluhan ton minyak merembet hingga membakar gudang pengolahan rotan yang terletak di samping gudang minyak. Kebakaran sempat diwarnai beberapa kali ledakan dan menjadi perhatian warga sekitar. Sementara pemilik serta pengelola gudang melarikan diri saat kebakaran terjadi. Berdasarkan yang kita lihat sementara ini ada minyak sama di sebelahnya pabrik rotan. Tapi berasal dari mana? Dari gudang minyak atau dari mana? Dari gudang minyak. Dari gudang minyak asal Ya. api. Ini gudang minyak ini juga ilegal siapa? Sementara belum bisa kita pastikan, nanti kita cross check. Yang jelas selama ini memang aktivitas di sini agak sedikit tertutup. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam menggunakan cairan pemadam khusus. Polisi kini menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pengelola gudang yang kabur. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebanyak 8 kios yang berada di pinggir Jalan Arif Harahman Hakim, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ludes terbakar. Api begitu cepat merambat karena kios-kios terbuat dari kayu dan menjual barang mudah terbakar. Diduga api muncul dari salah satu kios yang mengalami hubungan pendek arus listrik. Setelah 2 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Akibat kebakaran, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Jalan Simpruk, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin pagi. Akibatnya, 40 rumah dan 15 sepeda motor yang berada di lahan parkir hangus terbakar. 21 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kos. Nah, korsletingnya ada di ini kan petak-petakan kos-kosan, ya. Jadi korsletingnya itu di rumah kos-kosan, ya, di lantai 2. Ada beberapa motor yang ikut kebakar, itu masih kita hitung, kita dalami, ya, sementara itu. Oke, untuk korban apakah ada Pak, mungkin korban luka maupun... Untuk korban jiwa maupun ini tidak ada. Sebanyak 60 warga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini. Untuk sementara, warga menjadi korban kebakaran tinggal di tenda pengungsian. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Aris Setiawan, Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menghindari kendaraan yang menyalip, sebuah angkutan umum jenis Elf terjun ke jurang di Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya seorang penumpang tewas di lokasi, sementara 7 penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Ciamis, Cirebon. Satu mobil angkutan umum jenis Elf terjun ke jurang sedalam 10 meter
di tanjakan Alinayin, Kecamatan Barakbek, Ciamis, Jawa Barat. Selain kondisi kendaraan yang ringsek, akibatnya seorang penumpang tewas terhimpit badan elf. Sedangkan sopir beserta 6 penumpang lainnya terluka. Kecelakaan ini berawal ketika mobil elf melaju dari arah Ciamis ke Cirebon. Saat di tikungan tanjakan, muncul sebuah mobil pick-up datang dari arah berlawanan menyalip truk di depannya. Bermaksud hindari tabrakan, sopir elf banting kemudi ke sebelah kiri hingga terjun ke jurang. Dia dari arah Ciamis, ada mobil yang berlawanan dari arah utara menuju ke Ciamis. Nah, akhirnya yang korban sopirnya itu menghindar dari mobil tersebut. Ya, akhirnya tergulinglah ke jurang. Seluruh penumpang dievakuasi ke Puskesmas Cipaku. Sementara 7 korban luka sudah diperbolehkan pulang. Kini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Aksi pengendara sepeda motor masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Jawa Barat viral di media sosial. Bahkan dalam video tersebut pengendara nekat berboncengan dengan membawa barang berlebih. Bawa apa Pak di tol Pak? Pengendara motor berboncengan dengan membawa barang berlebih melintasi ruas tol Jakarta Cikampek terekam kamera warga. Dengan kecepatan tinggi, pemotor nekat ini masuk kawasan tol dari Pondok Gede ke arah Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini, Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki sepeda motor yang masuk ke dalam jalan tol dan viral di media sosial tersebut. Kepolisian sulit mencari identitas pengendara dan motor yang digunakan. Sebab nomor kendaraan yang digunakan tidak terdaftar. Pihak kepolisian dia sudah melakukan pengecekan daripada plat nomor motor tersebut di Samsat Kota Bekasi maupun di Polda Metro Jaya ternyata mobil yang terdaftar. Diduga sang pengendara menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Kini kasusnya dalam penanganan Satuan Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sejumlah pelanggaran mewarnai operasi Zebra Jaya 2020 yang mulai digelar serentak Senin kemarin. Iya, ada yang protes karena tidak terima ditilang, ada juga yang nekat putar balik melawan arus lalu lintas untuk menghindari razia. Sejumlah pengendara sepeda motor melarikan diri saat akan dirazia karena masuk ke jalur bus Transjakarta dan Mogot Jakarta Barat. Sejumlah pengendara lainnya nekat putar balik untuk menghindari razia. Operasi yang berlangsung selama 2 jam berhasil menjaring 24 pelanggar dan langsung ditilang. Bisa razia, ada pelanggan 2 meter, nggak ada pelanggan gede ya. Nanya, kenapa nggak ada pelanggan nanya? Ya, kenapa nggak ada pelanggan? Gitu ya Pak ya. Saya juga keluarga anggota juga. Di lokasi lainnya yakni di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, seorang pengendara motor tidak terima ditilang polisi saat terjaring operasi Zebra Jaya yang digelar Senin pagi. Meski salah karena tidak memakai helm, pengendara ini protes dan mengaku sebagai keluarga anggota polisi. Meski demikian, pengendara ini tetap diberi sanksi tilang. Di lokasi ini sedikitnya 10 pengendara ditilang karena tidak memakai helm, menerobos lampu merah, serta tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Sementara itu di kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan, sejumlah pelanggar juga terjaring operasi Zebra. Selain fokus memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya berlalu lintas dengan aman, petugas juga menindak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ada 5 pelanggaran yang akan ditindak oleh petugas kepolisian, mulai dari melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga menggunakan bahu jalan tol. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Beni Cokro divonis hukuman penjara seumur hidup. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.